selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, setelah minggu kemarin kan seringnya sama Pak Sadila ya. Ini untuk teman-teman yang genap kemarin ikut kelasnya Pak Sadila enggak? Enggak. Ada yang ikut enggak? Ikut, Bu. Ada yang ikut. Iya, oke, Ada. baik. Iya, jadi kalau misalkan saya enggak bisa hadir berhalangan ikut kelasnya Pak Sadila enggak apa-apa ya, kayak gitu. Soalnya saya kemarin sempat ikut kelasnya Pak Sadila juga, yang datang cuma sekitar 18 anak, padahal harusnya lebih dari itu ya, karena kelas perancangan sendiri kan besar, 70 anak totalnya kan, yang datang cuma 18. Jadi kalau teman-teman yang di kelas genap ini mau hadir di kelasnya Pak Sadila enggak apa-apa. Terus kemudian Pak Sadila juga sudah mengunggah soal UTS. Jadi nanti silakan teman-teman juga mengerjakan soal UTS-nya ya, itu nggak susah kok. Kemarin terakhir Pak Sadila kan sudah menjelaskan tentang timbunan ya teman-teman. Jadi intinya daripada menimbun, daripada ngeruk ya kemarin kata Pak Sadila itu, lebih baik kita nimbunnya kayak gitu. Maaf, daripada menimbun lebih baik mengeruk kayak gitu ya. Kalau nggak salah kemarin simpulannya kayak gitu. Jadi nanti teman-teman disesuaikan saja kebutuhannya, kan ini yang desain teman-teman sendiri, perancangannya nanti diserahkan ke teman-teman toh. Jadi maunya gimana teman-teman nanti terserah, nanti teman-teman maunya merancangnya seperti apa. Yang penting kalau sudah dihitung-hitung ya, kalau sampai timbunan itu sudah pertemuan ke-7 paling enggak sudah ada 6 bab yang teman-teman sudah mulai rancang ya. Kan kayak gini. Kemarin kan yang dimulai dari data perencanaan, terus kemudian ada materinya kemarin kan ada yang pertama setelah data perencanaan itu kan kita tentukan trase dan klasifikasi jalannya. Kemudian ada alignment horizontal, alignment vertikal, kemudian perhitungan galian, kemudian perhitungan timbunan. Nah, untuk materi tersebut berarti kalau dihitung-hitung itu sudah ada sekitar 6 bab ya nantinya kayak gitu. Jadi per babnya nanti bahasnya terkait yang sudah dijelaskan itu teman-teman kayak gitu. Nah, saya ini mau tanya ke teman-teman, ada kendala enggak untuk ngerjakannya? Sudah ada yang ingin dikonsultasikan ke saya? Ini niatnya nanti saya mau buat room Google Classroom. Sementara ini kan saya masih belum bisa ke Malang. Insya Allah minggu depan saya sudah di Malang lagi. Nanti bisa ketemu saya langsung di Malang. Atau ini untuk minggu-minggu ini jika ada teman-teman yang ingin konsultasi, silakan nanti bisa konsul lewat Google Classroom itu dulu gitu teman-teman. Jadi nanti untuk minggu depan ketemu saya langsung apa itu. Ini ada yang sudah ngerjakan terus kemudian mau konsul enggak? Halo teman-teman. Gimana? Atau masih bingung terkait penjelasan kemarin yang dari Pak Sadila atau dari saya? Halo? Suara saya masuk kan ya? Halo. Iya. Gimana? Masuk, Bu. Iya. Silakan, enggak apa-apa, kita tanya jawab. Ada yang masih kebingungan terkait penjelasan atau bagaimana teman-teman? Masih bingung, Bu, yang mengenai tugas. Masih bingung terkait tugas yang diunggah sama Pak Sadila, kayak gitu tak teman-teman? Iya, Bu, soalnya kami bingung cara ngerjainnya Ya. kemarin itu yang Pak Sedih. Oh, jadi gini aja. Mau Saya beri
saya beri jalan tengah ya. Kan namanya perancangan itu kan kembali ke individu. Tapi kalau misalkan kita mau mengerjakan tugas, itu kalian sharing ke teman aja enggak apa-apa, teman-teman. Jadi kalau misalkan enggak paham, silahkan nantinya tanya ke teman-teman yang lain, dibuat kelompok belajar seperti itu. Itu nantinya lebih mudah. Saya dulu seperti itu, ngerjakan perancangan tapi nggak bisa, ya tanya ke teman saya kayak gitu. Ya, Ya, baik, Antonius. Bu. Ya, Ya, jadi biar lebih ya. cepat, silakan ketemu sama teman-teman yang lain, terus kemudian kita buat kelompok belajar kayak gitu. Terus kemudian kalau misalkan masih mentok nggak bisa, nanti baru kembali ke dosennya. Jadi mengingat ini kan sudah levelnya mahasiswa ya. Jadi coba dikerjakan dulu, dibahas sama teman-teman dulu. Jadi kalau memang benar-benar mentok nggak bisa, baru ke dosennya. Kayak gitu ya teman-teman. Ya, kalau masih belum jelas lagi, Ya. ada kan Pak Sadila selalu mengunggah video penjelasan beserta gambarnya ya, gambar teknisnya. Nah, nanti silakan teman-teman juga bisa mengulang lagi dari situ. Untuk gambar AutoCAD-nya sudah dikirim sama Pak Sadila belum? Punya teman-teman? Udah terkirim. Iya. Saya kira kalau misalkan di Google Classroom sudah ada, saya kemarin juga sudah coba sih. Tapi AutoCAD saya memang terlalu lama, makanya itu mungkin yang nggak bisa ya. Terus akhirnya jadi nggak terinstall di tempat saya. Jadi laptop saya ini AutoCAD-nya kayaknya mungkin saatnya untuk menginstal lagi. Jadi belum belum sempat saya install, makanya setiap kali saya menjelaskan nggak pakai AutoCAD. Ya, saya mohon maaf itu ya. Oke, itu yang salah saya. Nah, kemudian dari permasalahan tersebut berarti nanti coba ya Antonius buat kelompok belajar, terus kemudian coba dirembuk, dibicarakan bareng sama teman-teman gitu. Jadi kalau perancangan itu lebih mudah kalau misalkan kita barengan sama teman-teman. Terus saya lanjutkan hari ini niatnya saya mau menjelaskan tentang ini metode analisa komponen. Ini penjelasannya agak panjang, sepertinya nggak bisa selesai sehari ya. Mungkin akan dilanjut minggu depan. Sembari nanti kalian ngerjakan UTS juga ya teman-teman ya. Oke, saya share screen. UTS-nya nggak susah kok. Jadi kalau ada kelas untuk minggu ini terkait materi ini, jadi enggak apa-apa. Ini soalnya agak panjang, jadi butuh agak lama nanti untuk menjelaskannya. Itu 2 kali penjelasan. Jadi untuk perencanaan tebal perkerasan jalan itu ada beberapa pekerjaan, beberapa penyelesaian. Salah satunya dengan metode analisa komponen ini. Kemudian metode analisa komponen ini merujuk ke ASTO ya teman-teman. Jadi nantinya masih bersinggungan dengan ASTO tersebut. Selain adanya metode bina marga itu ya. Jadi nanti terserah teman-teman kalau misalkan selain perencanaan perancangan jalan ini, kalau misalkan dari tempat kantornya nanti misalkan pakai metode bina marga kayak gitu, ya nanti sesuai pekerjaan itu saja. Kalau ini saya dan Pak Sadila menggunakan metode analisa komponen untuk mengerjakan perancangan jalan ini pengenalannya. Jadi untuk metode analisa komponen itu ada rumus umum yang digunakan seperti di sini ya teman-teman. Dan ini untuk penjelasannya. Jadi kita cari WT 18 itu merupakan beban lalin selama umur rencana. Kalau kita bahas UR itu umur rencana ya. Atas dasar beban 18 gips yang diperhitungkan terhadap faktor regional. Jadi sebelum kita menggunakan rumus umum ini, ada beberapa tahapan untuk memperolehnya. Jadi kita harus tahu nilai IPO, IPT, kemudian
kemudian nilai CBR, nilai DDT ini dan FR utamanya kayak gitu. Nah, kita nyinggung ke daya dukung tanah juga ya teman-teman, karena jalan sendiri itu ada di atas tanah. Mau nggak mau kita juga harus ngitung CBR-nya dan daya dukung tanahnya. Ini merupakan tabel untuk DDT-nya ya, DDT CBR. Jadi nanti teman-teman jika sudah tahu nilai DDT pasti akan ketahuan nilai CBR-nya berapa. Misalkan nanti ngambilnya nilainya 6,5 misalkan, kita kira-kira 6,5 di sini. Nanti tinggal ditarik garis bawa ke sini ya. Jadi kisaran berapa antara 20 sampai 10 ini. Kayak gitu teman-teman nanti untuk kerjakan. Jadi saran saya gambar untuk DDT CBR ini, grafiknya itu kan sudah seperti ini ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau mindah itu jangan diutik-utik, jangan diotak-atik untuk ukurannya. Kalau mau membuat ukurannya agak besar misalkan, yang diedit adalah picture-nya ya, ukuran picture, bukan ditarik kanan kiri atau atas bawah. Nanti kalau tarik kanan kiri atas bawah, kita kalau mengukur sentinya jadi berubah kayak gitu teman-teman. Saran saya sih seperti itu, soalnya ini patennya ya seperti ini untuk ukuran. Jadi daya dukung tanah dasar itu punya korelasi dengan CBR subgrade, kemudian ngitungnya menggunakan grafik, CBR pakai namanya skala log, DDT namanya skala linier. Jadi DDT ini sebutnya nanti skalanya linier, kali ini skala log. Oke. Nah, ini FR, faktor regional. Kemarin kan teman-teman di soal kan juga sudah ada ya, iklimnya pakai iklim yang berapa. Kemarin yang curah hujan, di situ kan sudah ada ya untuk faktor curah hujan. Jadi menurut ASTO, faktor regional itu merupakan faktor pengaruh dari drainase, muka air tanah, kemudian kelandaian jalan, ya kelandaian jalan. Terus kemudian kalau menurut Bina Marga merupakan faktor pengaruh dari curah hujan kayak gitu. Kesemuanya intinya sama ya, all about air. Jadi faktor regional sendiri mau nggak mau nanti kita harus menentukan ini curah hujanmu nanti masuk iklim yang berapa. Kemarin kan ada yang 1.200, 900, 300 dan seterusnya itu ya untuk isiannya. Dan sudah saya lingkari di Google Classroom soalnya ya. Jadi nanti disesuaikan di sini. Masuk yang kurang dari 900 atau lebih dari 900 kayak gitu. Terus kemudian kita perlu melihat kelandaian. Kelandaiannya ini masuk yang mana untuk persentase kendaraannya. Jadi nanti baru kita tentukan untuk angkanya ini. Kita masuk yang mana untuk faktor regional. Nah, ini catatan untuk faktor regional. Jadi pada bagian-bagian jalan tertentu seperti persimpangan, pemberhentian atau tikungan tajam, R-nya 30 meter, misalkan FR perlu ditambah dengan 0,5. Pada daerah rawa, FR ditambah 1,0. Jadi nanti kalau hitungan, kalau teman-teman ada persimpangannya ya, jadi nanti per persimpangan, pemberhentian atau tikungan tajam, FR-nya nanti mau nggak mau ditambah. Jadi di awal misalkan, ada yang gabung lagi. Jadi nanti kalau misalkan di sini dapatnya ini ya 0,5 nanti silakan ditambah dengan 0,5 juga. Atau desainnya kalian maunya di daerah rawa ditambah dengan angka 1. Gitu. Nah, selanjutnya kita perlu mencari namanya indeks permukaan atau biasa disebut dengan IP. Ini merupakan nilai kerataan atau kehalusan serta kekokohan permukaan yang bertalian dengan tingkat pelayanan bagi lalu lintas yang lewat. IP sendiri itu terdapat nilai IPO dan IPT. IPO itu indeks permukaan pada awal usia rencana. Ini nantinya akan dilihat di tabel tergantung jenis lapis permukaan yang direncanakan atau roughness-nya apa. Kemarin kan ada yang terakhir pakai roughness-nya, permukaan lapisannya apa, kayak gitu kan ya. Kemarin ada di soalmu.
Terus kemudian jadi nanti IPO-mu sesuai dengan soalmu itu, gitu ya teman-teman. Selanjutnya IPT. IPT itu indeks permukaan pada akhir umur rencana. Ini nanti juga akan ada tabelnya. Nanti tergantung lintas ekivalen rencana dan klasifikasi jalannya. Klasifikasi jalan kalian masuk ke apa? Kemudian lintas ekivalen rencananya apa? Nah, ini tabel untuk IPO. Kemarin apa? Ada yang last ton, HRA, last butak, seperti itu ya teman-teman ya. Ya teman-teman. Jadi nanti disesuaikan masuknya IPO yang berapa, last butak yang berapa, HRA-nya yang berapa. Kayak gitu. Nah, ini contohnya bila jalan direncanakan untuk perkerasan aspal, beton, maka IPO-nya lebih dari sama dengan 4 misalkan. Kalau aspal beton ya, kayak gitu. Kalau di bawahnya aspal beton, itu nantinya pakai yang bisa pakai yang 3,9 sampai 3,5 atau pakai yang las butak atau RA dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah IPO itu ada namanya IPT, indeks permukaan akhir. Nah, untuk yang ini terkait dengan klasifikasi jalannya. Teman-teman itu nanti mau bangunnya di mana? Di jalan lokal, kolektor, arteri, atau tol. Nanti silakan ditentukan di sini, teman-teman. Dengan kita harus tahu nilai LER. LER sendiri itu merupakan ekivalen dari beban sumbu standar 8,16 ton. Nah, biasanya kalau pada proyek-proyek penunjang jalan, jalan murah atau jalan darurat, biasanya IP yang dipakai itu pakai 1,0. Kayak gitu. Ya, ini untuk nilai IPT, ketentuan IPT yang biasanya dipakai. Jadi mulai IPT 1,0 itu termasuk jalan rusak berat, sampai IPT 2,5 jalan dengan kondisi permukaan masih cukup baik. Contohnya nanti ada jalan tol dengan IPT 2,5, artinya pada perencanaan jalan tol itu diharapkan di akhir umur rencananya kondisi jalan masih cukup baik. Jalan tol tidak boleh IPT-nya kurang dari 2,5 karena jalan ini merupakan jalan berpersahabatan. Kayak gitu teman-teman. Karena kalau jalan tol ada lubang kayak gitu ya gampang rusak kayak gitu. Nantinya akan sering menimbulkan kecelakaan karena di situ lalu lintas kendaraannya cukup itu ya cukup kenceng ya pakainya. Biasanya mentok sampai 100 bahkan ada yang lebih sesuai seperti contoh kasus yang kemarin ada artis meninggal di tol itu ya karena naik mobilnya di atas 100 km per jam akhirnya bisa sampai meninggal gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan lewat tol mengendarai mobil sendiri hati-hati ya, nggak usah lebih dari 100. 100 itu ketentuan mentoknya. Jadi paling cepat itu lajunya 80 ya, 80 sampai 100 kayak gitu teman-teman. Lanjut dari untuk IPT. Jadi penentuan nilai IPO dan IPT ini untuk menentukan nomogram, untuk menentukan indeks tebal perkerasan atau kita bisa disebut dengan ITP. Nah, ITP nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi outputnya untuk perhitungan nomogram ini maunya itu mau menghitung tebal perkerasan jalan yang sesuai dengan perencanaan kalian nantinya. Kayak gitu teman-teman. Nah, kita masuk ke hitungan. Ini yang disebut dengan LER tadi yang sudah disinggung di depan di IPO tadi ya. Jadi LER sendiri itu LET dikali FP. FP sendiri itu harus tahu umur rencana. Nah, ini umur rencana juga sudah ada di soalmu kemarin. Coba dicari dulu FP-nya berapa. Jadi umur rencana dibagi 10, nanti baru masuk ke rumusnya LET, LEP, dan LEA.
Nah, ini kalau misalkan ada contohnya ya, contoh soal seperti ini, untuk kendaraan dan seterusnya kemarin sudah saya tentukan untuk apa namanya jumlah kendaraannya. Nah, untuk beban sumbu mungkin nanti apa namanya beberapa truk itu kan ada klasifikasinya. Silakan nanti teman-teman coba cari referensi. Saya rasa untuk yang apa namanya beban sumbu kayak gini kendaraan dibahas di teknik jalan raya ya kalau nggak salah ya. Benar nggak sih di teknik jalan raya? Jadi ada truk itu harusnya kalau 10 ton itu normalnya beban sumbunya yang depan berapa, belakang berapa. Seingat saya seperti itu. Benar nggak di teknik jalan raya, teman-teman? Halo? Iya, benar ya? Benar. Ya, jadi nanti kan seenggaknya ini teman perancangan jalan itu sendiri kan konsepnya memang apa namanya mengingat materi yang sebelumnya ya. Jadi dari jalan raya 1, jalan raya 2, teknik lalu lintas seperti itu. Nah, apa namanya untuk kendaraan nanti kalau misalkan ada kendaraan seperti itu, berarti silakan nanti sambil buka materi yang sebelumnya coba dilihat untuk beban sumbunya kalau truk 10 ton, truk 20 ton itu nanti berat beban yang depan dan belakangnya itu kira-kira berapa seperti itu ya teman-teman. Kemungkinan ini untuk yang sepeda motor itu belum ada kayaknya. Iya, ini adanya MP untuk contohnya mobil penumpang ya, kayak gitu. Jadi nanti coba dicek juga nantinya. Ini ada contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ada angka pertumbuhan 6%. Kalau punya teman-teman kemarin tahunnya ya dari tahun sekian sampai tahun sekian. Kemudian umur rencana deh, ya umur rencana. Kalau angka pertumbuhan kayaknya kemarin di soal nggak ada. Tipe jalan ada ya kemarin ya, benar nggak sih? Saya lupa-lupa ingat, iya. Tipe jalannya ada ya, nanti tinggal dimasukkan juga. Nah, tujuannya kita harus tahu beban sumbu itu nantinya untuk menghitung ini teman-teman, tuh ekivalennya ini. Karena kita nanti akan menggunakan yang ekivalen ini. Kayak gitu. Jadi ini perhitungannya kalau tunggal dan tandem jadi beda ya untuk menghitungnya. Kalau yang ini kan tunggal, jadi nanti kita pakai yang ini. Kalau yang tandem, double-double, untuk contohnya truk 20 ton ini, kita pakai yang ini nantinya. Kayak gitu. Jadi nanti disesuaikan, dia tandem atau tunggal, LER-nya. Kemudian masuk ke koefisien C. Koefisien C-nya nanti disesuaikan dengan apa namanya jumlah lajurnya, niatnya ini mau apa namanya desainnya di mana kayak gitu teman-teman. Jumlah lajurnya ini ada 6. Sepertinya ini desainnya ada di tol ya, kayak gitu. Jadi nanti kira-kira dapatnya ini sudah tabel ketentuan ya, ini nggak ngitung teman-teman. Jadi nanti teman-teman itu ada lajurnya berapa, nanti tinggal disesuaikan. Kalau ini nggak ngitung untuk koefisien. Selanjutnya baru dihitung di sini ya untuk LEP-nya. Kita masuk ke LEP ini. Dapatnya E tadi berapa? E kan ekivalen ini ya, dapatnya 0,05 dan seterusnya ini masuk ke sini. Kemudian C-nya dapatnya tadi dari maaf koefisien C tadi ya teman-teman ya. Nah, ini ya. 0,2 dan 0,4 ini kalau kendaraannya lebih dari 5 ton, 0,2 karena tadi kan mobil penumpang, dia hanya tunggal, bukan tandem tadi. Kemudian dihitung LEP, LEP-nya menggunakan rumus ini, caranya ngitung. Kemudian tinggal ditotal. Nah, selanjutnya masuk di hitungan lintas ekivalen rencana LER, dimulai dari hitungan LEA, LET, dan LER. Kesemuanya ini apa namanya kita dapatnya dari apa namanya dari soal dan juga hitungan tadi ya teman-teman kayak C ini tadi dapatnya juga dari hitungan sebelumnya ini tadi.
E juga ya kayak gitu. Jadi nanti tinggal dimasuk-masukkan aja untuk apa namanya hitungannya. Nanti teman-teman kalau ngitung usahakan runtut biar nggak bingung. Karena kalau nggak runtut loncat-loncat nanti pasti bingung untuk apa namanya ngitungnya. Nah, setelah kita menghitung, kita baru masuk ke nomogram. Jadi dari contohnya tadi kita baru masuk ke nomogram. Nah, sesuai dengan tulisannya ini ya, jadi setelah direncanakan IPO dan diketahui nilai LER, maka dapat diketahui IPT, kemudian juga diketahui DDT dan FR, maka tahapan selanjutnya adalah memilih nomogram yang sesuai dengan IPO dan IPT. Nomogram sendiri sesuai dengan tulisannya ini ya, berarti kita harus melihat nilai IPO dan IPT-nya, jangan asal pakai nomogram. Nomogramnya nanti saya perjelas di belakang, ada 9 buah nomogram itu. Kita harus cermat melihat nilai IPO dan IPT-nya, baru kita menentukan pakai nomogram yang mana. Nah, bila diketahui jalan arteri dengan LER-nya sekian, ini sesuai hitungan tadi ya teman-teman, ini. Dan IPT-nya 2 sampai 25 diambil IPT 2,5 pakai yang ini. Kemudian arteri kisarannya ini ya 100 sampai 1000. Kan ini nilainya 200 sekian ya. Ya, gitu. 200 sekian sampai 1000. Oke. Masuk ke IPO. IPO ini juga tabel. Jadi direncanakan laston dengan IPO-nya adalah 4. Untuk curah hujan sesuai dengan soal tadi, FR-nya adalah 0,5 di perutnya. Curah hujannya tadi kan di soal 500 maaf, untuk faktor regional ini berhubungan dengan curah hujan ya. Jika curah hujannya 500 mm per tahun, jadi untuk kelalaian rata-ratanya adalah 4%. Misalkan diketahui seperti ini, kemudian jumlah kendaraan beratnya ada 29% dari total LHR, maka kalau kita hitung untuk nilai FR-nya dapatnya 0,5. Jadi disesuaikan dengan jumlah kendaraannya ini ya teman-teman. 29% dari total LHR, kita harus tahu dulu total LHR-nya berapa. Kemudian baru dikali dengan ketentuannya ini, 29% kalau ada soal seperti ini. Oke. Next, ini masuk ke DDT tadi. Jadi sebelum masuk ke DDT kita perlu kita temukan garisnya ini ya. Nah, kita perlu membuat kolom seperti ini teman-teman. Jadi diurutkan dulu angka 1 sampai 8. Angka 1 itu ada berapa? Ada berapa kali kayak gitu. Jadi kayak yang kemarin kalau nggak salah ada di tabel ya, ada 2, sekian, 12, sekian dan seterusnya. Itu nanti kalian silakan urutkan. Kemudian untuk nilai CBR-nya berarti ada tinggal kita tulis di sini. 4 ini kan ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Tinggal kita nulisnya satu kali aja. Jadi ada 2, 3, 4, 6, 8. Gitu. Yang 4 ada 4 kali kita tulis sekali aja. Nah, jumlah sama atau lebih ini kita gunakan kalau yang jumlah sama atau lebih ini kayaknya dari soal deh ini. Ya. Terus kemudian oke, ya ini dibalik teman-teman. Jadi 8 di atas, kalau untuk yang 7 ini harusnya 6 ya. Oke. 6 itu angka 4. Iya, ini harusnya tinggal dibalik aja. Jadi jumlah sama atau lebihnya. Oke, nggak apa-apa nanti ya biar dijelaskan Pak Sadilah lagi aja, nggak apa-apa untuk jumlah sama atau lebih. Saya lupa ingat untuk yang ini ya teman-teman. Nanti biar silakan ditanyakan ke Pak Sadilah ya. Jadi nanti ini tinggal kita hitung persentasenya
8/8 ini untuk pembagi 8-nya kita gunakan dari jumlah titik pengamatan 8 titik. Jadi dibaginya dari sini. Jadi 8/8, 7/8, 6/8, 2/8, dan 1/8. Nanti hasilnya adalah ini. Kemudian kita baru nanti masukkan ke hitungan ya teman-teman. Oh iya, maaf. Ini sudah seperti ini. Kemudian kita cari nilai DDT-nya, daya dukung tanahnya, dapatnya 3,8 ini. Terus kita tarik ke samping. Kalau tarik ke samping kan di bawahnya 3. Jadi kita kira-kira dapatnya 2,9. Nah, yang di sini dari ini ya 100 dan seterusnya ini kita peroleh garisnya ini. Ini untuk menentukan titiknya ini teman-teman. Jadi untuk yang 8/8 ini kita peroleh angka 100 di sini ya. Berarti ini dapatnya 100 sama 2 ini CPR-nya. Jadi 2 kita tarik ke atas untuk 100, untuk yang 3 87,5. 387,5 di sini ya teman-teman. Terus kemudian dan seterusnya sampai yang 8 ini. 8 12,5 di sini kan ya 12,5 sini. Nah, kemudian kita baru tarik garis merah sesuai dengan nilai CBR. CBR 2,9. Kita ambil 2,9 kira-kira di sini kita tarik ke atas. Nah, ini untuk letak CBR-nya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti mohon ditanyakan ke Pak Sadila untuk yang ini. Saya jujur lupa ingat untuk yang hitungannya yang ini. Ya, jumlah sama atau lebih ini dapatnya dari Mas. Tahu saya dulu tinggal dibalik aja, tapi kok ini ada angka 7 yang muncul. Nah, itu yang saya masih bingung. Nanti coba ditanyakan ya teman-teman ya, itu PR-nya. Daripada nanti saya ngomong tambah salah ya. Gitu. Tapi untuk hitungannya overall seperti itu. Untuk daya dukung. Oke, baik. Ini masuk ke indeks tebal perkerasan. Indeks tebal perkerasan kita menggunakan nilai ITP, jadi hasil DDT tadi dapatnya 2,9, kemudian LER-nya, LER ini nanti diperoleh dari sini ya teman-teman. Kita fokusnya ke DDT, ITP, dan FR. Kemudian kita peroleh nilai ITP-nya seperti ini. Kayak gitu. Jadi untuk LER dapatnya nanti dari sini, kita juga akan ngira-ngira. Terus kemudian sigma ITP-nya ya, total ITP-nya juga dapatnya dari sini kita akan. Nah, penggunaan nomogram kita perlu lihat aja di sini teman-teman. IPT-nya sudah sesuai belum dan IPO-nya sudah sesuai belum dengan soalnya kita, dengan hasilnya kita. Kayak gitu. Kalau sudah sesuai, berarti kita pakai nomogram 1. Kalau nggak sesuai, pakai nomogram yang lain. Karena ada 9 nomogram yang nantinya akan digunakan. Kayak gitu. Nah, baru setelah dapat ITP, kita akan menghitung surface, base course-nya, kemudian sub-base course-nya, kemudian subgrade-nya. Kayak gitu. Ini untuk perhitungannya. A1, A2, dan A3. Nah, A1, A2, A3 nanti tinggal dimasukkan ke tabel ini juga. Misalkan laston, tadi kan 0,4 yang digunakan. Terus kemudian laston atasnya, A2-nya dapat, berarti otomatis juga yang bagian atas 0,28. Dan yang terakhir, sirtunya pakai kelas A yang jelas. Nah, kemudian untuk tebal minimum, kita bisa menentukannya dari lapis permukaannya, tebal minimumnya pakai berapa, dan kemudian kan pakai laston tadi ya. Kemudian untuk yang lapis fondasi atas, kita pakai laston atas, nilainya pasti 10. Dan kemudian untuk lapis fondasi bawah itu untuk setiap nilai ITP, bila digunakan fondasi bawah, tebal minimumnya pasti pakai 10 cm kayak gitu. Jadi tidak ada pilihan, tidak ada choice-nya. Yang choice-nya cuma lapis permukaan sama lapis fondasi atas. Nah, dari situ nantinya kita masukkan ke hitungan ini, kemudian
diperoleh nilai D3-nya, D1, D2, kemudian D3-nya. Totalnya kalau dijumlah dapatnya 47,5. Kayak gitu teman-teman. Ini untuk penjelasannya terkait nomogram ya. Ini ada soal nanti untuk minggu depan aja. Jadi tadi ada nomogram yang pertama, ini untuk nomogram yang kedua. Lihat, ini IPT dan IPO-nya berbeda ya teman-teman. Terus kemudian untuk yang ini juga nomogram 3, IPT dan IPO-nya juga beda. Terus ini untuk yang nomogram keempat, IPT dan IPO-nya juga berbeda. Jadi nanti setiap nomogram akan berbeda nilai IPT dan IPO. Teman-teman hati-hati nantinya kalau menentukan. Nah, ini saya jelaskan dulu cara hitungannya. Ada yang ditanyakan teman-teman terkait ini penjelasan saya? Silahkan. Atau masih bingung? Atau mau coba ngerjakan dulu, habis itu nanti nggak paham baru tanya gitu dah. Ya. Mungkin kalau nggak ngerjakan masih bingung ya teman-teman ya. Iya, Bu. Ya, baik. Jadi nanti coba teman-teman kerjakan dulu, terus kemudian silakan konsultasi. Nanti saya buatkan room untuk konsultasi ya teman-teman. Saya share di Google Classroom seperti biasa. Ya, itu ya. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Jadi sementara belum. Bu. Ya, Halo, Bu. silakan. Ya. Silakan. Saya mau bertanya mengenai UTS ya Bu. Apa soal yang Pak Sadila kasih satu kali dengan yang Ibu bimbing? Ya, sama. Jadi nanti gunakan itu aja ya teman-teman ya. Ya, yang penting diunggah ke roomnya, nanti saya akan menyesuaikan dengan absen. Siap. Ya, oke. Jadi nanti yang genap, yang koreksi saya, yang ganjil, yang koreksi Pak Sadila. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Ya, tetap dikerjakan ya untuk UTS-nya. Baik, itu saja dari saya hari ini. Silakan